Mulyadi Kamal, pengusaha salah satu hotel di kota Singkawang ini sudah merintis usahanya sejak tahun 1994. Berawal dari membantu usaha hotel ayahnya sejak masih SMA, menjadikannya cukup terlatih dalam mengelola suatu penginapan meski masih di hotel kelas melati. Kalau bicara merintis atau pengalaman lah ya, artinya mungkin saya dari SMA itu udah dibawa orang tua, artinya orang tua juga udah ada usaha. Awal usaha orang tua itu kan bergerak di bidang jasa angkutan, yaitu membawa angkutan beras dari Pontianak ke Sambas, akhirnya bolak-balik ke Sambas ke Singkawang. Adalah satu usaha yang telah dirintis orang tua saya, yaitu Hotel Katulistiwa di Jalan Diponegoro juga, di depan Bangkal Bar. Maka dari pengalaman itu, saya semenjak SMA, setelah saya tamat kuliah tahun 94, baru saya menetap di Singkawang untuk mengelola Hotel Katulistiwa. Yang pertama di depan di Jalan Diponegoro juga, di depan Bangkal Bar, dan juga yang satu lagi di Jalan Diponegoro juga, tidak jauh dari pasar ya. Mungkin kalau kita lihat melanjutkan usaha orang tua, salah satunya tadi memang yang di Hotel Katulistiwa ini memang merintis dari awal, artinya peran saya di yang hotel yang kedua ini memang sungguh sangat besar, artinya untuk cara pengelolaan atau untuk membangunnya. Alhamdulillah juga bisa dilihat juga situasi kondisi memang perkembangannya di Hotel Katulistiwa ini yang cukup pesat juga. Nah, waktu itu memang kalau untuk di kota Singkawang untuk hotel ini tidak terlalu signifikan, artinya tidak terlalu banyak lah untuk yang sekarang tahun-tahun ini. Dan juga memang kita lihat memang masih dominan untuk membangun hotel lagi di kota Singkawang ini. Tanpa disiplin ilmu tentang dunia perhotelan karena kuliah di ilmu sosial dan politik, tidak menjadikannya rendah diri dalam menjalankan usaha. Bekerja secara otodidak dari pengalaman beberapa tahun dapat dijadikannya bekal untuk merintis usaha hotel sendiri, meski masih terbilang hotel sederhana. Memang kalau kita lihat dari keilmuan lah istilahnya, memang saya belajar dari pengalaman, karena juga saya selesai juga di Untan, di Visipol. Memang basic perhotelan sih memang di keilmuan sih memang tidak ada, tapi alhamdulillah dengan pengalaman saya yang saya jalani dari awal, dari SMA sampai ini, alhamdulillah juga akhirnya kita juga bertanya kepada orang yang punya mungkin pengalaman di perhotelan. Saya juga mendapatkan suatu kegiatan semacam seminar tentang perhotelan, kami ikuti juga. Akhirnya ilmu-ilmu perhotelan itu yang menyerap kepada saya, ilmu itu saya serapkan ke praktek ke dalam bidang usaha saya di perhotelan. Di kota Singkawang,
usaha perhotelan menjadi sangat potensial dan menjanjikan. Sebab kota Amoy ini banyak dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara karena banyaknya objek wisata yang indah dan menyenangkan. Apalagi saat perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Tak heran jika banyak pengusaha yang menanamkan modalnya di dunia perhotelan, termasuk Mulyadi Kamal. Kalau kita lihat, memang Singkawang ini kan sebagai destinasinya kota pariwisata. Memang sangat diperlukan tingkat huniannya yang cukup besar. Ya, salah satunya event-event besar yang di Singkawang. Memang kita tidak bisa pungkiri lagi, yaitu Cap Gome ini tiap tahunan ini, festival Cap Gome ini yang salah satu daya tarik orang untuk kunjungan ke kota Singkawang. Ya, penuh sekali, itu full booking itu. Makanya kita kekurangan kekurangan tempat penginapan. Akhirnya dengan adanya momen Cap Gome di kota Singkawang ini, akhirnya orang berlomba-lomba ingin membangun hotel juga yang baru di kota Singkawang. Ya. Menekuni sebuah profesi diperlukan berbagai macam kesiapan. Tidak hanya dari ilmu yang matang, tapi juga keputusan yang bijak agar dapat melangkah melewati berbagai macam rintangan. Menjalani usaha tidak selamanya mulus. Tantangan dan rintangan selalu datang menghadang. Mulai dari persaingan dengan hotel lainnya yang semakin berkembang pesat, hingga masalah lain yang berdampak terhadap usaha yang digeluti. Saya juga selain hotel, saya juga bergerak di bidang kontraktor juga. Ini mungkin salah satu memang sebagai penyeimbang, artinya selain hotel saya juga di wira swastanya di bidang kontraktor. Tentunya dalam hambatan seperti ini mungkin kalau kita lihat masalah jasa dan pelayanan, persaingan inilah terhadap antara hotel sama hotel ini yang mungkin perlu suatu hal yang memang mau tidak mau itu memang ada persaingan bagi kita. Apalagi saya di bidang kontraktor juga, artinya bicara keterpurukan ini saya juga pernah ngalami. Artinya saya di bidang kontraktor lah, artinya bagaimanapun ini saya kan untuk mengimbangi, artinya di bidang hotel saya juga bidang di kontraktor. Artinya saya juga ingin menambah hasil, artinya kalau hasil dari kontraktor juga kita bisa membangun juga di bidang perhotelan. Ini saling sinergis. Tapi dampak dari keterpurukan itu memang saya rasakan sekali. Begitu saya melangkah di bidang kontraktor, dampak kebangkrutannya itu artinya ada satu hal yang memang tidak berjalan dengan semestinya yang kita inginkan. Ini keterpurukan itu di bidang kontraktor saya. Kalau bidang perhotelan, alhamdulillah berjalan seperti biasa. Tapi dampaknya dari itu semua terkena juga ini ke perhotelan, ya. Justina Arini merupakan sosok yang sangat terpenting dalam sejarah kehidupan Mulyadi Kamal. Puluhan tahun membangun mahligai rumah tangga. Sosok istri merupakan motivator utama di masa keterpurukan seorang suami. Namanya kita usaha ya, jatuh bangun itu pasti ada. Itulah disitulah titik
terendah dari seorang bapak ya. Memang benar-benar merasakan sudah habis, nggak ada, mungkin dia pikir udah nggak ada sesuatu lagi gitu kan, yang ada cuman keluarga. Saya sebagai istri ya selalu support Bapak, mendukung Bapak supaya Bapak mau bangkit lagi, mau berusaha lagi. Karena yang kita pikirkan sekarang untuk anak-anak ya. Kalau Bapak terpuruk terus dan tidak mau berusaha lagi, anak-anak bagaimana? Jadi kayaknya saya yang mengalih roda rumah tangga. Saya mengurus anak, saya mengurus usaha, terus pulang ke rumah ngurus Bapak lagi. Dia kan harus makan, harus apa? Harus support dia. Kayaknya rasanya kalau kita perempuan juga rasanya sih kalau ngikutin perasaan sih ya enggak kuat ya. Tapi harus dikuatkan. Dan pada saat Bapak jatuh itu, Bapak di rumah aja, nggak pernah kemana-mana, tidak pernah ikut kegiatan organisasi atau apa, undangan juga kalau ada undangan tidak pernah pergi, dan dia tidak ada bergaul dengan bermasyarakat, enggak. Pulang ke rumah udah diam, tidak ada kegiatan. Jadi beliau lama nggak pernah muncul. Kita pun juga bingung kemana nih Bang Mul nih. Jadi begitu kita sudah tahu permasalahannya, mungkin juga itu dari motivasi dari keluarga atau rekan-rekannya, termasuk kita lah yang di masjid merasa kehilangan dengan beliau itu kan. Kemudian kita juga bersilaturahmi kepada Pak Mul itu. Sedikit demi sedikit dia mulai ke masjid lagi. Kemudian di masjid memang suasana kalau ada beliau tuh enak, ceria. Kebetulan rumah saya juga dekat masjid. Alhamdulillah saya dengan diajak kawan, cobalah artinya berserah diri lah. Bagaimanapun itu akhir jalan hidup kita, ke siapa lagi kalau kita tidak bantu kepada Tuhan kita itu Allah SWT. Alhamdulillah saya sering ke masjid, tolong akhirnya ada sedikit sinar lah suatu hal, hati saya ini agak tenang dalam hal ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi. Saya sebagai kawan sedih juga ya, karena kenal beliau udah lama, tetapi saya dukung beliau, saya berikan semangat kepada beliau, di mana orang-orang menjauh, kami teman-teman beliau ini tetap memberikan support bahwa badai pasti berlalu. Di titik nol beliau itu pernah jatuh lah sebagai seorang bisnismen, tapi beliau mampu bangkit kembali dan alhamdulillah sekarang sudah mulai stabil dan mulai menampakkan dirinya. Dan bersyukurnya karena Bapak ini kuatnya ke agama ya, jadi dia larinya ke agama, nggak lepas ya dari itu masjid. Dalam keadaan terpuruk itu larinya tuh ke masjid. Untung pelariannya itu ke masjid, bukan pelarian ya, lari arahnya tuh ke masjid. Kalau kena ke lingkungan lain mungkin lebih kacau lagi. Tapi alhamdulillah dalam keadaan itu dia bisa membangun, dalam keadaan terpuruk sedikit demi sedikit dia bangkit, membuat dapur desa di rumahnya. Dalam keadaan seperti itu dengan modal tekad yang kuat, mungkin dengan
pertolongan Allah lah, kita yakin sih itu pertolongan Allah kepada dia, karena mungkin dia orang baik. Allah juga uji dia seperti itu, kemudian Allah selesaikan masalah dengan mudah. Mungkin saya yakin dia bisa seperti itu, mungkin bisa lebih dari yang lama, yang dulu. Nah itu jadi membuat saya, oh berarti ada harapan juga ya. Biarpun suami sudah tidak punya apa-apa, istri selalu support, selalu perhatikan, selalu mendampingi apapun suami. Jadi suami mungkin merasa punya, aduh aku harus berubah, aku harus bangkit kembali. Mungkin karena perhatian dari istri, suami juga bisa menyadari gitu ya, kalau begini terus tidak akan ada artinya gitu, akan hancur semuanya. Alhamdulillah sekarang Bapak udah mulai bangkit kembali. Kalau saya lihat sih udah kayak seperti biasa lagi. Jadi saya pun udah merasa senang ya, udah punya ada harapan lah. Biarpun masih ya namanya hidup, kita masih ada masalah ya. Kalau untuk karakter ya orangnya keras ya, dan punya ambisi untuk kemauan untuk mengerjakan sesuatu tuh sangat besar sekali, sangat bertanggung jawab sekali, sama anak-anak, keluarga dekat. Kalau udah pulang ke rumah ya kayak surganya lah kalau di rumah, bercengkrama dengan anak-anak. Memang kalau kita ini di swasta ini kan, kalau hitungan waktu itu memang 24 jam sih sebenarnya. Karena 24 jam itu kita tidak tahu kapan kita harus sibuk, kapan harus istirahat. Ini mungkin keluarga, anak mungkin harus memaklumi dan memahami. Memang kita tidak bisa menetapkan waktu, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu. Karena bagaimanapun saya bilang kita ini 24 jam. Kalau memang paham, mengerti, tapi alhamdulillah saya bilang dari awal, keluarga dan anak juga mengerti. Waktu ada luang, saya sempatkan ke istilahnya acara keluarga lah. Ya, yalah kalau kita lihat, memang waktu ini kan berjalan, dan juga kedewasaan anak ini juga berjalan juga. Memang tahun-tahun waktu masa kecil anak, saya lebih sering lah bermain dengan anak-anak. Cuman dah berangkat dewasa sekarang, untuk sekarang ini kan anak-anak saya mungkin yang satu udah di Bandung, 2 kuliah, 1 udah selesai, 1 yang nomor 2 udah selesai juga tapi tinggal di Singkawang, yang nomor 3 SMA kelas 3, yang SMP kelas 2. Ini berangkat dewasa memang untuk bercengkrama, artinya dengan anak-anak, dengan keluarga ada satu hal, memang ya di meja makan aja. Di meja makan kita ngobrol juga. Ada juga ada kesibukan juga dengan dari sekolah, mungkin dari rekan-rekan kawan-kawannya juga. Akhirnya memang pertemuan itu sangat memang jarang gitu ya. Tapi saya sebagai orang tua memang saya berusaha lah untuk artinya mendekat kepada keluarga. Saya berusaha untuk itu semua. Kalau pagi itu kadang-kadang anak juga belum bangun tidur. Nah, begitu saya udah sarapan pagi, saya udah aktivitas keluar kan. Akhirnya memang lebih banyak malam ketemu sama keluarga. Ya.
Jadi beliau ini orang yang penuh semangat, energik, dan mampu mengatasi masalah. Jadi saya kalau lihat beliau ini tidak pernah susah, selalu gembira. Jadi beliau ini seorang pengusaha yang jarang menampakkan dirinya penuh dengan masalah. Nah, kita juga tidak tahu ada masalah apa, tapi beliau ini mampu memanajemen emosi beliau, sehingga walaupun beliau penuh dengan masalah, tapi beliau selalu gembira. Ini yang saya tangkap dari sosok beliau. Ya, jadi beliau ini bisa sebagai jembatan antara orang anak-anak muda dengan orang-orang tua. Itu penghubungnya di situ dia. Kelebihan dari Pak Mulyadi Kamal ini. Kami juga kalau dia ada masalah dengan dirinya, kita juga merasa ada masalah dengan diri kita. Dari sosok seorang Mulyadi Kamal kita belajar bahwa menuju sebuah kesuksesan bukanlah hal yang instan. Butuh kesiapan mental dan juga spiritual yang kokoh. Kuncinya mensyukuri hari ini dan mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Kegagalan terbesar adalah kita tidak pernah mau mencoba. Artinya kalau kita sebagai pelaku usaha memang bicara kepuasan, memang saya rasa memang kita lihat peluang dan juga kesempatan. Ini yang kadang-kadang ide akal pikiran kita memang berpikiran memang mau buka usaha terus menerus. Artinya lihat peluang, lihat kesempatan, memang ini bisa ada peluang kita kerjakan. Ya salah satu tadi saya buat kafe, buat dapur, buat rumah makan di dapur desa di rumah. Ya. Mungkin tidak menutup kemungkinan, memang keinginan saya sih dari tingkat melati saya akan meningkatkan hotel ini jadi bintang. Ya, mudah-mudahan itu tercapai lah keinginan-keinginan yang kita lihat mudah-mudahan terwujud. Saya berkeinginan hotel ini lebih besar lagi. Ya. Jadi mungkin dengan pengalaman saya, artinya saya juga merintis ini bukan langsung dari yang besar, dari bawah, dari tahapan. Mungkin dengan pengalaman saya yang artinya saya juga tidak pernah mencoba cobaan yang diuji. Mungkin Allah menguji saya. Bagaimanapun moto yang saya sampaikan kepada teman-teman, mungkin salah satunya kita tidak perlu putus asa. Kita harus perlu mencoba. Kita akan tidak tahu kalau kita belum pernah mencoba sesuatu hal, kapan kita ada cobaan atau rintangan kan kalau kita tidak mencoba. Itu mungkin salah satu moto istilahnya motivasi saya kepada teman-teman lah. Artinya selama ini kita harus mencoba dengan tentunya dengan kemampuan diri kita sendiri, artinya dengan sesuai salah satunya memang tidak boleh putus asa. Kita harus mencoba terus menerus apapun cobaan yang dihadapi di depan kita. Kegagalan yang terbesar apabila kita tidak pernah mencoba. Ini moto yang pernah saya lakukan dalam hati saya sendiri ya. Kegagalan terbesar adalah apabila kita tidak pernah mencoba.